Pagi ini kita Advent Class Jumat eh, 7 Juni 2024 ya. Biasanya kalau udah 5 orang baru Advent Class ya, ini ada tinggal 3 nggak apa-apa lah. Jadi untuk hari ini materi yang saya akan berikan di Advent Class ini berupa pending order terbaru, tetapi pending order ini adanya di MT5 baru ya, di MetaTrader 5. Di MT4 sekarang belum ada, tetapi karena nanti sebentar lagi mungkin TPFX akan punya platform MT5 juga, jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit di sini. Nama pending ordernya yang baru atau mungkin kalian baru dengar itu adalah buy stop limit dan kebalikannya sell stop limit ya. Nah, jadi kalau yang sekarang itu yang di MT4 yang ada di MT4 sekarang itu cuma ada buy stop dan sell stop doang kan, nggak ada limit, tapi ada juga buy limit dan sell limit doang ya. Nah, nanti saya jelaskan sebentar lagi ya. Jadi mungkin yang di MT4 sudah paham semua ya. Jadi tentang buy limit udah tahu pasti ya. Sell limit sudah tahu, buy stop dan sell stop sudah tahu semua ya. Nah, jadi ini adalah menu pending order baru. Yang pertama itu buy stop limit dan kedua itu sell stop limit. Nah, ini maksudnya seperti apa? Tetapi kalian perlu pahamin dulu tentang yang buy stop dan sell stop ya. Jadi untuk yang buy stop dan sell stop sepertinya saya pernah buat videonya juga di channel YouTube TPFX Palembang sudah ada ya. Jadi sekarang hari ini saya akan menjelaskan tentang buy stop limit dan sell stop limit. Nah, itu seperti apa? Jadi pending ordernya buy stop limit dan sell stop limit ini ada dua harga yang perlu di entry di dalam pending order yang ini. Nah, pertama kita ambil contoh yang buy stop limit ya. Itu seperti apa? Jadi misalkan sekarang ini harga, ini saya hapus dulu aja yang garis kuningnya ya. Ini sekarang harga berada di 2377 ya. Ini harga sekarang 2377. Nah, bagaimana cara kita menggunakan buy stop limit? Nah, yang namanya buy stop limit berarti depannya buy, berarti kan kita akan buy ya. Oke, nah buy stop limit cara kerjanya seperti apa? Yang pertama kita harus tentuin dulu harga buy stopnya. Yang pertama, buy stop tahu ya, udah ya. Ya. Nah, pertama kita harus tentuin dulu harga buy stopnya. Contoh misalkan kita input harga buy stopnya atau harga stop levelnya di berapa. Sekarang misalkan harga di 2377, kita pasang misalkan buy stopnya di 2390 ya. Nah, misalkan kita pasang harga stop levelnya di 2390. Oke, nah lalu ada satu lagi level harga yang harus diinput. Itu harga limitnya, buy limitnya. Harga stopnya sudah kita pasang di 2390. Sekarang berarti harus masukin harga buy limitnya di berapa. Nah, misalkan saya pasang harga buy limitnya di 2380 misalkan. Nih ya, 2380. Ya, yang pertama harga stop levelnya di 2390. Lalu harga buy limitnya di 2380, sedangkan harga sekarang di 2377 ya. Ya. Nah, jadi pending order buy stop limit ini akan ke trigger itu ketika pergerakan harga seperti apa? Seperti yang saya gambarkan ini sebentar lagi. Ketika stop levelnya yang pertama ke trigger dulu. Ini step 1 ya. Ini yang pertama ke trigger dulu, lalu yang kedua ke trigger, baru dia akan tereksekusi di oh sorry. Ini yang pertama yang harus ke trigger, lalu yang ini yang kedua yang ke trigger yang kita input yang kedua kali ya. Nah, jadi sekarang harga di 2377 atau 78. Buy stop limitnya ke trigger ketika harga bergerak seperti apa? Ketika harga bergerak pertama yang stop levelnya dulu kena. Jadi harga dari 2377 harus kena ke 2390 dulu. Nah, ketika harga dari 2390 udah ke trigger, lalu step kedua
harga limitnya yang 2380 harus ke trigger juga. Jadi ketika dua level ini ke trigger 90 dan 80, barulah buy stop limitnya tereksekusi atau running di transaksi akun kita. Nah, itu dengan catatan berarti yang trigger 2390 dia turun ke 2380 baru tereksekusi. Iya. Jadi kalau enggak, jadi seperti ini Pak. Ketika 2390 tertrigger, itu harga belum running di MT5-nya kita. Oh, Belum running. Runningnya kapan? Ketika ke trigger yang 2380. Baru tereksekusi di MT5-nya, baru harganya running profit atau minus. Bukan. Kalau sudah minus bukan. Nah, itu kalau pakai menu pending order yang lama yang namanya buy stop. Buy stop doang ya. Kalau buy stop doang ya pending ordernya cuma 1, 2390. Ketika ke trigger harga turun berarti floating minus, udah eksekusi nih kalau buy stop ya. Nah, sekarang kita bilang yang buy stop limit. Nah, buy stop limit yang pertama ke trigger tapi belum tereksekusi. Tereksekusinya kapan? Ketika harga kedua yang kita masukin buy limitnya di 2380 ke trigger, baru dia tereksekusi di MT5-nya. Baru nanti dipasang harga stop loss-nya di berapa, di bawah sini. Seperti itu ya. Jadi kenapa pending order ini dibuat? Jadi ini semacam fitur untuk memudahkan. Biasanya ada orang yang, atau mungkin analisanya, ketika harga menyentuh 2390 yang pertama, harga akan pullback dulu, baru harga akan melanjutkan kenaikannya. Seperti ini. Nah, inilah fungsinya dipakai pending order buy stop limit. Jadi ketika harga misalkan di atas ini ada istilahnya, mereka bilang mungkin resisten ya, 2390 ada resisten. Ketika resisten itu ditembus, harga akan melanjutkan kenaikannya tapi akan pullback terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Makanya digunakan pending order buy stop limit ini ya. Jadi harus dua syarat yang ke trigger. Pertama, stop levelnya, atau yang kalau biasa pakai buy stop yang di angka 1 ini saya tandain. Lalu yang kedua, harga yang kedua harus ke trigger juga, buy limitnya di berapa, baru nanti tereksekusi transaksinya di MT5. Baru setelah itu baru akan terjadi floating minus atau floating profit dari transaksi yang sudah ke trigger ya. Nah, begitupun sell stop, ini tinggal dibalik saja ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini dia apa posisi yang di trigger ada dua. Iya. Itu apakah kita di sini apa namanya open posisi kita sudah jadi dua? Enggak, tetap satu Pak. Nah, jadi harganya nanti yang akan didapat di transaksi kita itu harganya adalah 2380. Iya, harga atas nggak dapat. Harga atas cuma trigger pertama yang pemicunya aja. Jadi yang dapat adalah harga kedua. Iya. Jadi teknik ini atau metode ini biasanya dipakai oleh orang itu kalau syarat pertamanya sudah kena dulu. Jadi kan ada yang bilang kalau resistennya belum kena atau belum tembus, ya harga nggak akan lanjutin kenaikannya. Tapi kalau sudah kena resistennya tembus, harga akan melanjutkan kenaikannya, tapi akan pullback dulu turun, makanya dia pakai buy stop limit ini seperti itu. Tapi harga yang didapat adalah 2380, lebih bagus daripada harga di resistennya kalau kita pakai buy stop doang seperti itu ya. Nah, tapi misalkan kalau harga dari 2377 sekarang terus naik ke 90 ini, tapi nggak turun-turun lagi, berarti buy stop limitnya nggak ke trigger ya. Karena buy limitnya nggak kena di yang kedua ini. 2380-nya nggak kena. Harus kena dua-duanya. Nah. Jadi kalau kita bandingkan apa namanya itu dengan buy limit yang lama, dibandingkan dengan buy stop limit ini, itu ya apa namanya bukan berarti buy limit yang lama itu lebih apa lebih. Nah, jadi seperti ini ya. Sebenarnya karena harga yang didapat adalah harga yang kedua. Kalau kita buy limit sih sebenarnya bisa aja, benar kan? Benar kan?
Nah, tetapi fungsi dari buy stop limit ini kan kita nggak perlu menunggu ketika harga menyentuh 2390 dulu, baru kita akan eksekusi buy limit. Kalau kita mau buy limit di 2380 nih, tapi harga mesti kena 2390 dulu misalkan nih. Misalkan di sini ada resisten. Oh, Ini misalkan di sini ada resisten di 2390. Sedangkan Bapak mau buy limit tetapi menunggu harga menembus resistennya dulu. Nih, menembus 2390 baru Bapak akan buy limit di 2380 kan? Pakai pakai menunya buy limit doang. Tetapi kan Bapak harus menunggu kapan harga akan menembus 2390-nya ini. Kalau dia menembusnya waktu jam tidurnya Bapak, dia kena 2390, Bapak sedang tidur, nggak sempat pencet pending order buy limit, tahu-tahu harga ke sini terus naik. Besok Bapak bangun pagi, harga sesuai dengan plan yang Bapak udah prediksi. Tapi Bapak buy limitnya pas Bapak lagi tidur, harusnya Bapak buy limit gitu kan. Nah, inilah fungsi dari buy stop limit. Ketika Bapak belum tidur, Bapak pasang dulu nih buy stop limit. Stop pertamanya di resisten 2390, buy limitnya di 2380. Udah pasang semua, begitu Bapak tidur, harga bergerak sesuai dengan prediksi yang Bapak prediksikan. Pas Bapak bangun, udah running transaksinya. Itu kelebihannya. Iya. Saya itu agak najus gitu. Di posisi 2380 saya itu teringat buy stop. Ya, kalau buy stop cuma signal satu harga entry-nya. Ya, Ada kalau sell apa namanya? Buy sell buy stop, buy limit. Buy limit kan dia justru kalau di harga 2377 sekarang, ya kan harus di bawah. iya, kita nggak akan bisa buy limit di 2380 karena harga sekarang di 2377. Nah, itu pun keunggulan dari kita kalau pakai buy stop juga. Kalau kita buy stop, kalau kita pakai buy stop di 2390, harga yang kita dapat adalah 2390. Nggak akan lebih kurang. Tapi kalau pakai buy stop limit, kena 2390, kita pendingnya di 2380, harga yang kita dapat adalah 2380 ya. Lebih baik harganya lebih baik dan fiturnya juga nggak usah buat kita menunggu harga kapan dia akan menyentuh 2390 baru kita buy limit di 2380 kan seperti itu ya. Harga di 2377 pun kita sudah bisa mengeksekusi pakai buy stop limit ini. Ada lagi mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi, cukup sekian Advance Class hari ini ya. Nanti juga bisa ditonton ulang di channel YouTube-nya TPFX Palembang. Terima kasih. Oke.